selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, syukurlah adik-adik sehat dan sukacita. Hari ini ibadah sekolah minggu online dilayani oleh Kak Ruth, Kak Novi, dan nanti cerita oleh Kak Purwanti. Hari ini, hari sebelumnya, dan juga hari berikutnya, Tuhan Yesus tetap menyertai kita semua. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang tetap setia mendampingi adik-adik ikut sekolah minggu online. Adik-adik di rumah juga tetap semangat ya, walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung. Kakak mau tanya adik-adik, siapa yang memberikan kita kesehatan? Tuhan Yesus yang membangunkan adik-adik setiap pagi. Kalau masih kecil dibangunin sama mama papanya ya, atau sama mbaknya. Tapi kalau udah gede, udah besar, dibangunin sama bangun sendiri ya. Nah, dan siapa yang berterima kasih kepada Tuhan dengan berdoa setelah bangun? Wah, pinter, adik-adik semua sudah bisa berdoa setelah bangun ya. Sekarang kita berterima kasih dan bersyukur lewat pujian Selamat pagi Tuhan. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Nah, adik-adik duduk dulu ya. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk penyertaan Tuhan. Tuhan, kami akan ibadah sekolah minggu. Berkatilah dan sertailah ibadah sekolah minggu online kami. Dan juga kami berdoa untuk kakak sekolah minggu, berkati mereka selalu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan tetap tinggal di hati kita semua, seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Ku ingin dengar cerita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa adik-adik. Yuk lipat tangannya dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Kami bersyukur untuk hari ini atas penyertaan-Mu dan pimpinanmu, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu. Tiba waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati dan pimpin kami semua Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan hari ini. Berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolongnya. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14 dengan tema Tuhan menyediakan. Halo adik-adik, senang sekali hari ini kita bertemu lagi untuk bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak mau kasih tebakan sama adik-adik. Kakak punya gambar nih di balik kertas ini. Nah, kalian nanti tebak gambar apa ya yang ada di kertas ini? Sekarang kakak mau kasih clue-nya dengan menyebutkan ciri-ciri dari gambar ini. Yang pertama, gambar ini adalah salah satu jenis binatang. Yang kedua, hidupnya di air. Lalu yang ketiga, memiliki sisik. Tahu kan sisik ya? Oke, yang keempat, gambar yang di sini biasanya kita makan adik-adik dengan dimasak dengan berbagai cara. Bisa digoreng, dibakar, dan sebagainya. Ayo, siapa yang bisa menebaknya? Kakak yakin loh kalau kalian yang di rumah bisa menebaknya. Adik-adik yang kelas balita juga pasti tahu gambar apa ini ya dengan ciri-ciri yang sudah kakak sebutkan tadi. Ayo coba ditebak. Ya, benar, hebat semua. Benar sekali adik-adik. Ini adalah gambar ikan. Nih, ya seperti ini. Ikan. Ikan adalah makanan yang kita biasa makan sehari-hari, yang dia termasuk jenis lauk pauk. Adik-adik, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ikan? Ya, kita bisa membelinya. Membeli di supermarket atau di pasar. Nah, adik-adik, kalau kita bisa membeli ikan, biasanya kita juga bisa membeli makanan-makanan yang lainnya. Nah, ikan ini kita bisa beli langsung yang sudah matang, tinggal kita nikmati. Tapi bisa juga beli yang masih mentah, lalu kita masak sesuai selera kita. Adik-adik, setiap hari kita membutuhkan makanan dan juga minuman. Semua yang kita terima merupakan berkat dari Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang membantu murid-muridnya yang sedang berusaha untuk mendapatkan hasil dari pekerjaan mereka. Kisah ini terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit. Adik-adik, cerita hari ini dapat kita baca di Alkitab dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan video berikut ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu, mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan."
Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu. Jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dari video yang telah kita saksikan bersama tadi, adik-adik bisa melihat bagaimana kondisi murid-murid. Ya, murid-murid yang sudah berusaha semalaman dengan sekuat tenaga dan kemampuan mereka dalam menjala ikan. Namun adik-adik, sampai hari sudah siang, tidak satupun ikan mereka dapatkan. Murid-murid mulai putus asa karena segala usaha yang mereka lakukan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Nah, dalam kondisi murid-murid yang sudah putus asa, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir menampakkan diri kepada murid-muridnya. Namun ternyata murid-murid tidak mengenali Tuhan Yesus. Adik-adik, dalam situasi seperti itu, Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu agar mereka mendapatkan ikan. Para murid menuruti perintah Tuhan Yesus, meskipun saat itu mereka belum menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dan setelah jala ditebarkan ke sebelah kanan, murid-murid mendapatkan hasil tangkapan ikan yang sangat berlimpah adik-adik. Banyak sekali. Jumlahnya 153 ekor ikan. Seperti para murid yang mengandalkan kemampuan mereka sendiri, ketika tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita juga seringkali adik-adik melupakan pemeliharaan dan campur tangan Tuhan. Kita merasa kalau kita bisa sendiri memenuhi kebutuhan kita, tanpa menyadari ada pertolongan Tuhan yang tidak kita lihat. Bagaimanapun juga, Tuhanlah yang menyediakan kebutuhan hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus mengasihi kita dan murid-muridnya juga. Sebesar apapun usaha yang kita lakukan, akan sia-sia jika tanpa pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Dari video yang tadi, murid-murid akhirnya menyadari bahwa Tuhan Yesus ternyata tetap memperhatikan dan mempedulikan kebutuhan mereka. Walaupun Tuhan sudah tidak bersama-sama dengan mereka secara fisik, Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Tuhan mau agar para murid tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan memperhatikan keperluan atau kebutuhan mereka. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun melupakan dan membiarkan anak-anaknya. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi murid-murid waktu itu. Tuhan Yesus menyediakan apa yang dibutuhkan murid-murid. Walaupun Tuhan Yesus tidak bersama kita secara fisik, tetapi Tuhan Yesus menyediakan kebutuhan kita melalui berbagai cara. Melalui orang tua kita dengan memberikan pekerjaan,
memberkati orang tua kita dengan rezeki yang cukup, sehingga kita bisa makan, kita bisa membeli pakaian, dan bisa sekolah. Juga kebutuhan-kebutuhan yang lain dapat terpenuhi. Tuhan juga memberkati kita melalui orang lain di sekitar kita. Misalkan kita mendapatkan hadiah dari orang lain karena kita melakukan sesuatu. Tuhan Yesus menyediakan apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu adik-adik, marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memperhatikan kebutuhan kita, dan Tuhan yang menyediakan berkat-berkat untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadi anak-anak yang taat dan percaya bahwa Tuhan yang menyediakan. Amin. Mari kita berdoa untuk bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu hari ini, khususnya kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar bagaimana Tuhan Yesus selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang selalu kami terima, baik berkat makanan, minuman, dan berkat yang lainnya. Ajarkan kepada kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan yang mampu mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita adik-adik. Ia selalu menyediakan apa yang kita butuhkan setiap hari. Seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Burung Pipit. Dengan semangat ya adik-adik, dengan bangkit berdiri. Adik-adik, sekarang kita membuka Alkitab dari Filipi pasal 4 ayat 19 yang merupakan ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita buka sama-sama. Jika kalian sudah menemukannya, mari kita baca secara bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekarang kita sama-sama akan hafalkan ayat hafalan ini. Kita tutup Alkitab kita dan kita sama-sama hafalkan. Kakak hitung ya 1-3, lalu kita hafalkan bersama-sama. 1, 2, 3. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Adik-adik di rumah masih semangat ya? Sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Aktivitas hari ini seperti contoh ini. Nah adik-adik, aktivitas ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyediakan kebutuhan kita. Bahan dan alat yang diperlukan untuk buat aktivitas ini
4 lembar kertas karton yang berbeda warna. Nah, di sini kakak menyediakan warna coklat, kuning, merah, dan pink. Kemudian spidol, pensil, gunting, lem, atau adik-adik bisa juga menggunakan double tip. Nah, cara buatnya, pertama adik-adik buat pola tangan berdoa. Seperti ini ya. Pola tangan berdoa lalu digunting dengan rapi, mengikuti pola yang sudah dibuat. Kemudian adik-adik buat pola ikan. Nah, adik-adik nanti gunting juga pola ikannya. Hasilnya seperti ini. Lalu terakhir adik-adik buat pola perahu. Nah, adik-adik nanti digunting yang rapi juga. Hasilnya perahunya seperti ini. Oke. Pola perahu yang sudah digunting, adik-adik tempel di salah satu kertas karton yang adik-adik suka. Nah, yang berbeda warna tadi. Ditempel bisa menggunakan lem ataupun double tip. Cara menempelnya, adik-adik menempelnya di pinggirannya saja ya, karena nanti adik-adik akan memasukkan pola ikan dan juga tangan berdoa ke dalamnya. Nanti pola perahunya adik tulis ayat hafalan dari Filipi 4 ayat 19. Selanjutnya hasilnya seperti ini. Pola tangan berdoa dimasukkan ke dalam perahunya dan juga ikan yang udah digunting. Oke? Sudah bisa kan ya? Nah, kalau bahan-bahan seperti yang udah kakak sediakan tidak ada di rumah, adik-adik bisa gunakan bahan-bahan yang ada di rumah sesuai kreativitas adik-adik semua. Gampang kan? Selamat membuat aktivitas. Semangat! Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kita. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian titipkan ke mama atau papa untuk diserahkan ke kantor gereja. Mari adik-adik kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan lewat Mama dan Papa. Kami bersyukur Tuhan, biarlah persembahan ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengumuman. Saat ini kakak
kakak mau memberikan 2 pengumuman penting untuk adik-adik. Yang pertama, aktivitas yang sudah adik-adik buat, minta tolong kepada mama atau papa untuk mengirimkan fotonya ke WhatsApp grup orang tua di masing-masing pos sekolah minggu. Yang kedua, kita akan berjumpa lagi pada ibadah sekolah minggu online hari Minggu tanggal 9 Mei 2021. Tidak terasa ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sebentar lagi akan selesai. Tetaplah mengingat firman Tuhan tadi bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyediakan kebutuhan kita setiap hari. Tuhan selalu campur tangan dalam segala sesuatu. Sekolah adik-adik, makanan dan minuman yang kita makan, pakaian yang kita pakai, dan juga kesehatan yang setiap hari masih bisa kita rasakan. Dengan semangat, mari kita puji Tuhan dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan-Mu. Berkatilah ya Tuhan aktivitas kami, baik kami dalam belajar, kegiatan kami bersama orang tua, dan juga harapan-harapan kami. Tuhan, ajarkanlah kami menjadi anak-anak yang pandai bersyukur untuk berkat yang Tuhan sediakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sangat bersyukur sekolah minggu online hari ini sudah berjalan dengan lancar. Tetap jaga kesehatan dan lakukan 5M ya adik-adik. Mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Selalu mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!